Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik bersehati di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang bersehati dalam Kristus dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari terambil dari 1 Tesalonika Pasal 5 ayat 21 sampai 22 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dampak kedua yang dihasilkan dari kesatuan hati kita di dalam Kristus adalah kita dapat saling menjaga satu sama lain, agar tidak jatuh dalam pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan akhirnya merusak iman kita. Ajaran sesat yang menyerang kekristenan tidak hanya terjadi pada zaman bapak-bapak gereja, tetapi ajaran sesat itu pun terjadi pada masa kini. Beberapa ajaran sesat yang melenceng jauh dari kebenaran firman Tuhan diantaranya adalah gerakan Jesus Only Movement atau keesaan Pentakosta yang percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang tidak terbagi dan tidak ada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengikut gerakan ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sebenarnya dan bahwa Dia adalah manifestasi dari Allah yang esa, sehingga baptisan seharusnya hanya dilakukan dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan bukti pertobatan sejati ditunjukkan dengan kemampuan berbahasa roh. Yang berikut adalah hyper grace yang masih berkembang sampai saat ini. Pengikut gerakan ini percaya bahwa anugerah Allah begitu melimpah kepada umatnya, sehingga tidak akan ada lagi hukuman atau konsekuensi bagi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang percaya. Oleh sebab itu pertobatan tidak lagi diperlukan karena semua dosa telah diampuni melalui kematian Yesus Kristus, sehingga pengikutnya tidak perlu lagi mengakui dosa mereka. Akhirnya banyak yang menjadi lupa diri, tidak menyadari akan keberdosaan mereka dan merasa tidak perlu lagi untuk bertobat setiap hari, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan rohani mereka sangat dangkal. Apakah hal ini berarti bahwa kita menolak semua pengajaran-pengajaran yang berkembang saat ini? Tentu tidak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menerimanya saja? Tentu tidak juga. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menguji segala sesuatu. Tentu kita mengujinya bukan dengan kemampuan kita, tetapi melalui tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22, Paulus menuliskan, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Yang berarti setiap perkataan, pengajaran, atau pesan-pesan yang disampaikan harus diuji untuk memastikan apakah perkataan, pengajaran, atau pesan-pesan yang disampaikan kebenarannya sudah sesuai firman Tuhan dan berkenan kepadanya. Setelah diuji, apa yang terbukti baik dan benar harus diterima dan dipercayai, sedangkan yang tidak baik harus ditolak. Dan selanjutnya, Paulus menghimbau agar setiap orang percaya menghindari segala sesuatu yang memiliki nuansa kejahatan atau yang dapat menjurus ke arah dosa. Bahkan jika itu terlihat baik atau tidak menimbulkan masalah bagi orang lain, termasuk dalam hal pengajaran. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk terus bertumbuh dalam kebenarannya setiap hari. Mari kita menguji dengan singkat kedua gerakan yang menjadi contoh di awal tadi. Jesus Only Movement, gerakan yang percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang tidak terbagi dan tidak ada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
sehingga baptisan hanya perlu dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama Allah Tritunggal. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah ajaran sesat, sebab Allah yang menyatakan diri melalui kitab suci adalah Allah Tritunggal, dan masing-masing pribadi memiliki peran yang berbeda-beda. Kita sudah jelas harus menolak ajaran ini. Kemudian berkaitan dengan hyper grace yang mengajarkan bahwa kita telah diampuni oleh anugerah Allah yang begitu luar biasa, sehingga kita tidak perlu lagi mengaku dosa kita. Hal ini bertentangan dengan pengajaran kitab suci yang mengajak setiap orang percaya untuk belajar mengakui dosa di hadapan Allah, sebab setiap hari kita melakukan dosa. Dengan demikian, kita harus menolak ajaran ini. Masih banyak lagi pengajaran-pengajaran yang perlu kita waspadai agar tidak merusak iman kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mengenal Allah dan kebenarannya, serta bertumbuh di dalamnya, agar kita tidak disesatkan oleh filsafat dunia atau ajaran-ajaran di dunia ini yang kelihatan baik. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita dapat menguji ajaran-ajaran yang kita terima untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan kebenaran Alkitab? Apa ukuran atau kriteria yang kita gunakan untuk menentukan apakah suatu ajaran itu benar atau salah? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan kemampuan untuk menguji segala sesuatu. Tolonglah kami untuk menjadi bijak dan kritis dalam menilai ajaran-ajaran yang kami terima, dan berilah kami hikmat untuk memilih dan memilah yang baik dan keberanian untuk menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing kami dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.